nama Tuhan, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Baca ayatnya yang ke-13. Puji nama Tuhan. Yang ayat ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Puji nama Tuhan. Selamat duduk kembali. Jadi tema hari ini, saudara, di kebenaran firman Tuhan ini adalah ada Tuhan yang menguatkan. Bahasa Inggrisnya, there is a God who strengthens us. Oke, amin. Haleluya. Firman Tuhan ini berbicara bagaimana kita di dalam kehidupan kita merasakan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran atau keterburukan. Tuhan sendiri yang berbicara di dalam firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan menjanjikan kita di dalam setiap kehidupan kita penuh masalah. Di dunia ini ketika kita mengenalkan Tuhan, Tuhan telah menyediakan hasil-hasil dari yang kita percayakan kepada Tuhan. Amin. Berbicara tentang kekhawatiran, sering saya percaya saya dan saudara pernah mengalami seperti itu. Banyak masalah mungkin kita sering mengeluh di dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa terlalu masalah ini selalu datang, tidak pernah berhenti. Amin. Saya membaca firman Tuhan ini mengena di dalam kehidupan saya, saudara. Bukan hanya mengadakan ini kena sekali di dalam pribadi saya, saudara. Saya hidup itu, saya memang dulu, ini kesaksian sedikit ya, saudara. Saya dulu hidup jauh itu dari Tuhan. Saya gereja-gereja tapi tidak diajak untuk bergabung di satu komunitas yang menguatkan iman saya. Nah, setelah saya bergabung di tempat ini, puji Tuhan, untuk terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini. Selalu dia menguatkan saya. Dia bilang selalu mengandalkan Tuhan bahwa engkau tidak sendiri, engkau telah dipilih Tuhan. Di situ, di saat saya mengalami proses Tuhan itu, saudara, saya merasakan bahwa kehidupan saya ini sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Waktu dua tahun lalu, ya, kejadian itu waktu 2 tahun lalu, kita Bapak saudara, dia mengalami sakit asam urat. Langsung dirujuk ke mana-mana yang Dan dia waktu dirujuk itu dia, di dalam keluarga ini, ekonomi yang ada, maksudnya jauh sekali. Salah satu Tuhan yang mampu apa di saat seperti ini, Tuhan tambah lihat bermasalah. Amin. Tetapi apa yang terjadi, saudara, itulah dalam proses Tuhan. Amin. Jadi ketika orang tua saya sakit, dibawakan ke rumah sakit, saya ini pelayanan tapi saya lari dari Tuhan. Ketika ayah saya sakit, saya dari kecil ayah saya yang merawat. Jadi ketika dia sakit, hidup saya serasa tidak semangat. Karena apa-apa sakit, sekolah, kita Bapak yang urus. Jadi ketika itu kita Bapak saudara dirawat 2 minggu lebih di dalam rumah sakit, itu kita menangis terseduh-seduh. Yang paling parah itu 1 minggu lebih ketika dia sudah parah, itu kakinya sudah bengkak, dia sudah menangis. Ini kita Bapak yang nggak pernah kita lihat dia menangis, tiba-tiba dia menangis minta tolong Tuhan. Terus dia bilang begini, Bila, kalau Bapak semua tidur, kasih bangun nih. Ini di saat keadaan yang sekarat ini, saudara. Di situ air mata saya tercurah. Tuhan, saya di dalam rumah sakit itu orang kiri kanan ada saya. Maksudnya, tanya apa adanya, enggak pernah kita ini sepanjang jalan rumah sakit itu saya tidak pernah terdiam di dalam rumah sakit. Saya keliling itu Tuhan, mencari Tuhan. Karena saya berpikir saya duduk saja, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya berjalan. Ketika orang tua saya bilang seperti itu, saya langsung berdoa di Tuhan itu di depan orang tua saya. Tuhan, saya berbicara secara langsung. Jika engkau sembuhkan orang tua saya mau melayani engkau. Dan apa yang terjadi, saudara? Lusanya sembuh. Itu diharuskan untuk operasi. Operasi apa itu? Dia TP Papa saudara, dia ada sakit di bagian di dekat
Dari jantung ada kayak benjolan begitu. Tetapi apa yang terjadi saudara, setelah saya berkasar di tempat itu, saya berteriak, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Puji nama Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kadang saudara, kita harus membiarkan hati kita diremuk Tuhan. Kita harus membiarkan kehidupan kita harus dihancurkan Tuhan. Karena itu adalah satu proses untuk Tuhan memulihkan kita. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seringkali saudara torang sebagai torang ini sebagai manusia, saya dan saudara, seperti yang Bunda Devi sampaikan minggu lalu, bagaimana torang ketika torang diberikan berkat kebahagiaan, tetapi torang lupa dengan Tuhan. Amin. Kalau torang saudara ini contoh, kalau torang saudara doi, torang rasa mari torang berfoya-foya, torang selupa Pak Tuhan, torang selupa ini yang dari bulan lalu torang Tuhan kasih akan doi Tuhan, pada Tuhan sudah kasih di bulan depan, torang lupa Pak Tuhan. Amin. Itu kalanya saudara, perpuluhan itu penting ya, perpuluhan itu penting karena itu sebenarnya hak Tuhan. Amin. Masa torang sepersepuluh torang tidak dapat kasih untuk Tuhan? Ini Tuhan punya, jangan mau dicuri. Dan ketika saya memberikan perpuluhan, Tuhan memberikan dalam arti bukan berarti Tuhan langsung kaya, tidak. Tapi Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Mari berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana cara kita membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan? Biar orang berdoa sampai orang lutut ini selecet-lecet. Biar orang datang pelayanan, orang bermain musik, singers, mengolah multimedia, maupun orang memuji melompat-lompat untuk Tuhan. Tapi kalau orang tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, no, itu tidak akan terjadi. Makanya jangan heran saudara, kalau saudara Tuhan ini tidak jawab kita berdoa. Ingat, waktu Tuhan itu beda dengan orang. Amin. Banyak orang Kristen yang belum membangun hubungan secara pribadi langsung dengan Tuhan. Amin. Karena banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu adalah sarana doa untuk meminta-minta. Amin. Ketika orang Tuhan kita nyada doi, mari Tuhan kita meminta doi, Tuhan kita mau masuk di SMA ini, tolong Pak kita Tuhan, bantu Pak kita, atau Tuhan kita mau mendapatkan segala sesuatu ini, mari Tuhan bantu Pak kita. Maka kalau Tuhan kasih itu orang lupa dengan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan orang. Makanya saudara, mau dalam keadaan jangan nanti di saat orang so hancur baru datang ke Tuhan. Mari di saat noni senang, mari datang ke Tuhan, mengucap syukur di hadapannya. Amin. Karena segala sesuatu orang bekeng tanpa Tuhan itu tidak apa-apa. Tapi ketika orang melakukan sesuatu pekerjaan ataupun apapun itu, kalau orang dahulukan Tuhan di dalam orang aktivitas, percaya pasti orang berhasil. Amin. Jadi saudara, jangan berpikir engkau sebagai orang yang paling terburuk atau orang yang paling dihina, dicaci, karena sebelum kita merasakan itu Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu merasakannya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan itu harus siap menerima serangan-serangan, cacian, makian, apapun di dunia ini. Karena Tuhan telah menjanjikannya bahwa kita akan hidup kekal dan kudus bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di